Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Khotimah, NPM 2012-10111, yang akan mempresentasikan tugas makalah ke-11, yakni yang berjudul Fase dan Perkembangan Masa Dewasa dan Akhir. Perkembangan masa dewasa. Pengertian masa dewasa ialah telah tumbuhnya seseorang menjadi dewasa, di mana individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Pembagian masa dewasa. Masa dewasa yaitu periode yang paling panjang dalam masa kehidupan. Umumnya dibagi atas 3 periode, yaitu A. Masa dewasa dini dimulai dari umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan psikik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. B. Masa dewasa lanjut usia atau senescence atau usia lanjut, dimulai pada umur 60 tahun sampai kematian. Kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun, tetapi teknik pengobatan modern serta upaya dalam hal berpakaian dan berdandan memungkinkan pria dan wanita berpenampilan, bertindak dan berperasaan seperti kala mereka masih lebih muda. Levinson seperti dikutip oleh Tennant dan Pongson 1995 berpendapat bahwa siklus kehidupan manusia terdiri dari 4 urutan yang masing-masing berlangsung selama sekitar 25 tahun. Dia juga mengidentifikasi beberapa periode perkembangan manusia seperti berikut ini. 1. Masa anak-anak dan remaja, sejak lahir sampai dengan usia 25 tahun, transisi awal masa kanak-kanak pada usia 3 tahun. 2. Masa dewasa awal, yaitu umur 17 sampai 45 tahun, transisi awal umur 17 sampai 22 tahun. 3. Dewasa akhir, umur 55 tahun sampai 65 hingga kematian. Menurut Erikson, hasil perkembangan ego pada fase ini adalah integritas, fase despair atau putus asa. Dasar kekuatannya adalah kebijaksanaan. Pada fase ini pun orang merasakan besarnya hikmat dunia dan kemudian berorientasi kepedulian yang mulai terpisah dengan kepentingan kehidupan duniawi, menerima kematian sebagai penyelesaian kehidupan. Adapun beberapa hal tentang masa dewasa dan tugas perkembangan di dalamnya, yakni memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan suatu kelompok yang serasi. Ciri-ciri masa dewasa dini. Masa ini merupakan periode penyesuaian dari terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan sosial baru. Periode ini sangat sulit sebab sebagian besar anak mempunyai orang tua, guru, teman, atau orang-orang lain yang bersedia menolong mereka mengadakan penyesuaian diri. Sebagai orang dewasa, mereka diharapkan mengadakan penyesuaian diri secara mandiri. Apabila mereka menemukan kesulitan yang sukar diatasi, mereka ragu untuk meminta pertolongan dan nasihat orang lain karena enggan apabila dianggap belum dewasa. Ciri-ciri yang menonjol dalam perkembangan masa dewasa. 1. Perkembangan masa pengetahuan. Masa anak-anak dan masa remaja merupakan periode pertumbuhan dan masa dewasa merupakan masa pengaturan. 2. Perkembangan masa usia reproduktif. 3. Perkembangan masa bersalah. 4. Perkembangan masa ketegangan emosional. Apabila emosi yang menggelora yang merupakan ciri kedewasaan masih tetap kuat pada usia 30 tahun, maka hal ini merupakan tanda bahwa penyesuaian diri daripada kehidupan dari orang-orang dewasa belum terlaksana secara memuaskan. 5. Perkembangan masa keterasingan sosial. Untuk pertama kali akan mengalami keterpencilan sosial atau apa yang disebut Erikson sebagai krisis keterasingan. Apakah kesepian yang berasal dari keterasingan hanya sebentar atau tetap, akan tergantung pada cepat lambatnya orang muda itu berhasil membina hubungan sosial baru. 6. Perkembangan masa komitmen. Orang-orang muda mengalami perubahan tanggung jawab dari seseorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi dewasa yang mandiri, maka mereka menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen baru. Pola-pola ini akan menjadi landasan yang akan membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen di kemudian hari. 7. Perkembangan masa ketergantungan. Banyak orang muda yang masih agak tergantung atau bahkan sangat tergantung pada orang lain. Selama jangka waktu yang berbeda-beda, ketergantungan ini memungkinkan pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian atau penuh pada pemerintah, karena mereka memperoleh pinjaman atau pembiayaan pendidikan
mereka. Di perkembangan masa tua, usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Ciri-ciri usia lanjut. Usia lanjut ini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 dan usia lanjut yang mulai pada usia 70 tahun sampai akhir kehidupan seseorang. Adapun beberapa masalah umum yang unik bagi orang usia lanjut, yakni A. Keadaan fisik lemah dan tak berdaya sehingga harus tergantung pada orang lain. B. Status ekonomi sangat terancam sehingga harus melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya. C. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik. D. Mencari teman baru sebagai pengganti pasangan yang telah meninggal atau pergi jauh. E. Mengembangkan kegiatan baru untuk mengisi waktu luang yang semakin bertambah. F. Belajar untuk memperlakukan anak-anak yang sudah besar sebagai orang dewasa. G. Mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat. H. Mulai merasakan kebahagiaan dari kegiatan yang sesuai untuk orang usia lanjut dan memiliki kemampuan untuk mengganti kegiatan lama dengan yang lebih cocok. Kesimpulannya dari makalah ini yakni satu, makhluk hidup mempunyai fase di mana manusia yang paling besar adalah fase manusia dewasa awal, merupakan masa dewasa atau suatu tahap yang dianggap kritikal selepas dalam remaja yang berumur 20-30 tahun yang dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya. 2. Masa usia tua atau lanjut adalah periode yang penutup dalam rentang hidup seseorang, dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikolog yang semakin menurun. Proses menua adalah proses yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Nur Hatimah, nomor NPM 2012-10-111. Apabila dengan kesalahan yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.